Saya tengok gaji-gaji orang Indonesia kerja dekat Malaysia berjuta-juta. Betul, sebab dikonvertkan ke rupiah. Kalau dikonvertkan balik ke ringgit. Bekerja di luar negeri 5 tahun, seperti Anda bekerja di Indonesia 25 tahun. Rata-rata gaji penduduk Malaysia 12 juta rupiah. Setara 2000 dalam Indonesia, gaji rendah, pajak tinggi. Bangga tinggal di negara orang, jelas bangga dong ya. Jelas dong bangga tinggal di negara orang ya. Apalagi negara ini ya telah memberikan kehidupan, napas, kehidupan untuk keluarga dia. Hai, welcome again to Sari Ting Ting. Hai semuanya, berjumpa kembali bersama Ting Ting di sini. Semoga korang senantiasa diberikan kesehatan ya, dimanapun kalian berada. Oke, nah di sini saya mendapati salah satu daripada media Malaysia mengutip satu cerita daripada Indonesia. Nah, tertulis di sini macam ni ya, tular guru kontrak Indonesia terima gaji insentif RM3.50 ya. Atau kalau di Indonesia saya tengok itu videonya sekitar RM15.000. Oke, RM3.50. Nah, kalau kalian berpikir satu hari gajinya ataupun 1 jam, salah. Ini katanya 1 bulan ya. 1 bulan RM3.50. Wah, gila kan. Bahkan di Malaysia ini pun 1 jam pun sudah lebih daripada RM7 kan. Ini untuk 1 bulan mengerikan sekali ya. Saya ada tengok videonya. Nanti kita akan tonton lagi beberapa video yang lainnya. Nah, itu juga kenapa ya orang-orang yang gurunya di Indonesia, mereka belajar tinggi di Indonesia, ketika di Malaysia ini mereka rela di sini kerja sebagai buruh ya, tenaga kerja Indonesia. Karena gajinya itu lebih tinggi. Bayangkan kalau di sini gajinya itu basic saja pun 1.700 sekarang, belum lagi OT ataupun bonus dan lain-lainnya. Oke teman-teman, kita tonton dulu videonya macam mana. So jom. Oke, so ini beritanya ya. Aduh, kasihan kali ya, seorang guru berstatus kontrak. Di sana itu guru honorer namanya, kerajaan. Pemerintah punya, dengan perjanjian kerja separuh masa, oke? Di Kabupaten Sumedang, Indonesia, menarik perhatian ramai selepas mendakwa hanya menerima gaji insentif bersih sekitar RM15.000 ataupun RM3.50 tadi itu. Kalau orang Malaysia saya tengok baca di komentarnya nih, mereka sangat-sangat terkejut dan rasa gila. Takkan bayar segitu. Beli makan 1 kali pun tak cukup kan? Kita dengarkan lagi. Video seorang guru P3K paruh waktu di Sumedang ini disorot netizen. Guru yang bernama Fatlizah Nur Amalina membagikan pengalamannya menerima honor pertama sebesar RM15.000. Honor itu diterima setelah terpotong iuran BPJS Kesehatan. Video itu juga memicu simpati dari netizen dan lagi-lagi sorotan kesejahteraan guru dipertanyakan. Sang guru menyatakan postingan itu dibuat hanya sebagai curhat, bukan keluh kesah sebagai tenaga pengajar. Belum ada anggaran untuk mengaji P3K paruh waktu gitu. Jadi bukan keluhan untuk menekan sebelah pihak dan lain-lain, tidak. Tapi realitanya banyak guru-guru perjuangan kita yang masih mau berangkat sekolah atau misalnya tetap mengabdi di jalur pendidikan meskipun keterbatasan secara ekonomi. Saya tidak maksud menghina, tapi ini sudah hina banget. Guru P3K paruh waktu di Sumedang terima gaji bersih hanya RM15.000 per bulan loh, itu bukan per jam. Kalah sama dolar. Dolar saja sudah hampir 17.000. Entah siapa yang salah, ku tak tahu. Yang kini menjadi beban pikiran. Kayak lirik lagu.
Rata-rata gaji penduduk Malaysia 12 juta rupiah, setara 2.800 ringgit. Dan rata-rata gaji penduduk Indonesia 3.300.000 rupiah. Bedanya, di Malaysia gaji tinggi, pajak rendah. Sedangkan di Indonesia gaji rendah, pajak tinggi. Gaji rendah, pajak tinggi ya. Oh yo. Oh, ngerinya ya. Siapa yang salah ku tak tahu ya. Bekerja di luar negeri 5 tahun, seperti Anda bekerja di Indonesia 25 tahun. Ingat, muda itu tidak akan kembali. Tapi miskin itu menyakitkan dan menyedihkan. Go internasional. 16 juta rupiah dibilang miskin di Malaysia. Kamu itu kalau bicara itu yang realistis saja ya, nggak usah dibesar-besarkan. Kamu itu terlalu overhype. Ngerti nggak? Kamu bilang negara sebelah, orang dibilang miskin kalau gajinya itu pendapatannya 16 juta. Pret. Lah terus itu yang UMR-nya 1.700 itu apa itu? Golongan apa itu? Melarat gitu ya. Bukan miskin tapi melarat gitu. Basic kan itu. Karena UMR yang sedemikian kecilnya, akhirnya mereka banyak yang lompat ke Singapura untuk cari gaji yang lebih gede. Kau nggak pikir ini? Itu mereka warga miskin itu. Ya? Yang UMR-nya 1.700. Oke teman-teman, nah itu tadi beberapa video ya. Tapi saya mau menanggapi yang terakhir video ini. Ya, saya pernah juga membahas kakak itu kan, katanya gaji di Malaysia itu basic saja 16 juta. Bukan basic lah, B40. B40 itu maksudnya rata-rata penghasilan satu keluarga ya, family, bukan satu orang, Mbak. Dia salah paham ini kan. 1.700 itu basic untuk satu orang bekerja. Oke, jadi 1.700 itu hanya basic untuk satu orang ya. Jadi yang B40 16 juta di bawah 4.000 ringgit itu adalah B40 itu untuk satu keluarga penghasilannya ya, bukan per orang, Mbak. Ini dia ini tak tahu macam mana Malaysia ini, tapi dia asal cakap saja kan. Entahlah. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tadi miris sekali lah ya, gaji guru itu hanya senilai 15.000 rupiah untuk ilmu yang diberikan kepada anak-anak bangsa Indonesia. Nah ini sekolah pemerintah ya, macam sekolah kerajaan di Indonesia. Itu hari padahal sudah sangat murah lagi, 300.000 untuk 1 bulan. Sekarang ternyata 15.000, mau makan apa mereka? Mereka pun perlu hidup juga kan. Itulah ya, saya ada banyak review lagi orang-orang yang di Indonesia menjadi guru honorer di sana. Datang ke Malaysia mereka jadi cuci pinggan ya, kerja buruh, apapun mereka boleh lakukan. Karena di sini tuh udah lumayan kan, 1.700 basic, belum lagi ada OT-nya, belum lagi ada bonus daripada bos. Nah gitu, nanti kalau setiap lama lagi akan dinaikkan gajinya kan. Sedangkan di Indonesia ya sia-sia saja macam waktu itu berjalan. Kan, aduh sangat sedih sekali. Karena memang banyak lah macam ini, ada juga yang tanpa digaji, mereka mengajar ya, tanpa digaji pun ada juga. Ada yang dibayar sekali 3 bulan. Seharusnya pemerintah juga tengoklah guru-guru honorer ini ya, diperhatikan juga, jangan sampai begini, miris sekali nasib mereka. Mereka pun mengajar untuk kebaikan anak-anak penerus bangsa Indonesia, tapi diperlakukan macam ini, bagaimana mereka mau hidup ke depannya kan? Oke teman-teman, silahkan berikan komentar Anda di bawah. Kita tonton lagi. Saya tengok gaji-gaji orang Indonesia kerja dekat Malaysia berjuta-juta. Betul, sebab dikonvertkan ke rupiah. Kalau dikonvertkan balik ke ringgit, sikit je, baru 200 lebih, tak sampai pun 300 sekarang ni. Murah sangat. Dah tu
contoh 200 lebih tu kan, sejuta tu tak ada apa pun dekat Indonesia ni, sekejap je habis macam tu. Sama je macam keluarkan duit dekat sana 100 macam tu, tak ada apa sekarang ni, tak dapat banyak barang pun. Saya baru duduk berapa minggu dekat sini, tak tahu dah berapa juta habis dah, cuma untuk beli barang yang macam ni macam ni je. Tak ada benda yang mahal sangat pun saya beli, tapi dah habis berjuta-juta dah. Oke, nah kita bahas dulu tadi kata kakak ini ya. Saya tengok kamu banyak uang ketika kerja di Malaysia ya. Nah, maksud kakak ini tadi, jangan ada yang salah paham mungkin ya. Sebenarnya memang banyak lah ditukarkan ke rupiah ya. Ringgit, macam sekarang itu 1 juta bersamaan 230 ringgit ya. Tapi kalau ditukar ke rupiah 1 juta di sana sedikit saja, disebabkan sana barangnya mahal guys. Barang di Indonesia itu keperluan semua itu mahal juga. Jadi cepat sangat habis uang kita. Gitu betul. Memang sana pun saya tukar ya. Bawa 1 hari macam 5 juta itu ya. Kita beli ini, makan di restoran 800.000. Iya, pergi restoran sana 800.000. Cepat saja habis 1 juta itu. 1 hari kita belanja ini. Woi, top sudah 5 juta ya. Karena mahal juga barang-barang di sana, bukan murah. Oke, so itu tadi ya. Mungkin karena jadi terlihat sedikit lah jadinya. Oke. Mau kerja ke Malaysia? Jangan sampai buta soal gaji dasar. Biar aku spill gaji terbaru. Sekarang gaji minimum resmi di Malaysia sudah naik jadi Rp1.700 per bulan. Kalau kerja di sektor pabrik biasanya startnya begitu. Dan kalau ada overtime biasanya lebih dari itu. Di sektor hotel atau restoran, gaji basicnya juga sama Rp1.700. Tapi kadang-kadang ada tambahan tunjangan. Karena di construction gajinya memang bisa lebih tinggi, tapi ya kerjanya lebih berat. Save video ini biar jadi patokan sebelum kamu daftar kerja. Dan follow aku biar kamu update terus soal kerja di Malaysia. Ini tadi kita baru gajian teman-teman. Lumayan lah, dapat 3.000. Baru kerja 20 hari tapi dapat 3.000. Ini tapi kerja sawit potong buah. Tapi ini utang makan. Ini 2 buku. Ini utang makan, tapi makan alhamdulillah lah, nggak terlalu banyak lah, dalam 1 juta lah uang Indonesia. Uang sini baru 300 kurang lah ringgit. Ini kita dapat 3.000 ini. Kita kerja 20 hari. Tetaplah bersyukur. Dan kita tujuan di Malaysia ini merantau. Jadi harus tetap rajin kerja. Jangan lupa sholat, berdoa supaya dimurahkan rezeki. Dan jangan berpoya-poya. Dan jangan buat gaduh, buat hal. Kita di Malaysia ini merantau. Jadi kita harus tahu diri. Harus sopan, santun. Dan rajinlah bekerja. Tujuan kita di sini merantau kerja, cari uang supaya agar kita bisa beli apa yang kita belum bisa beli di kampung kita. Contoh kita belum bisa buat rumah, beli tanah, beli motor. Nah, kita merantau supaya kita bisa beli tanah, buat rumah, beli motor, dan modal lainnya buat usaha atau buat modal kawin apa, balik kampung. Ya teman-teman semuanya, salam anak rantau. Ya, tetap semangat para pejuang nafkah, para pejuang keluarga. Ingat tujuan kita merantau. Ya, jadi rajinlah bekerja dan ikutilah aturan apa yang ada di Malaysia ini ya. Malaysia ini kita bisa apa yang kita mau kita beli, janji kita rajin kerja. Ya, assalamualaikum semuanya. Bangga tinggal di negara orang, jelas bangga dong ya. Jelas dong bangga tinggal di negara orang ya. Apalagi negara ini ya telah memberikan kehidupan, napas, kehidupan untuk keluarga kita di kampung ya. Sangat bangga ya tinggal di negara orang. Jangan lupa asal usul. Memanglah tak lupa asal usul ya. Ke ujung dunia pun kita pergi, kita tetap Indonesia. Ya,
kita tak akan lupa asal usul kita, ya. Orang Malaysia saja, ya, yang lahir di Malaysia, dia nggak akan lupa keturunan nenek moyangnya di Indonesia, apalagi saya, saya tidak lahir di Malaysia, jelaslah saya tidak lupa asal usul saya Indonesia, tapi saya bangga, ya, saya bangga tinggal di negara Malaysia, tapi saya tidak lupa asal usul saya orang Indonesia, paham? Muncullah ini si pembela negara kesatuan Republik Indonesia yang paling patriotik, ya. Sadarlah, kamu bukan membela negara kamu, tapi kamu membela kebodohan di negara kita. Membela kebodohan-kebodohan yang sudah mendarah daging di negara kita, ya. Kamulah yang mensupport hal-hal bodoh di negara kita. Orang-orang seperti kamulah, ya. Kamu bukan sedang membela NKRI, ya. Melainkan kamu adalah orang yang berusaha menutup borok di badan sendiri, ya. Borok itu harus disembuhkan, bukan ditutupi. Tajam, ya. Jadi jangan tunjuk patriotik di sini, ya. Gak makan, ya. Padahal kamu tahu, negara kita adalah negara yang memberi kebebasan rakyatnya bersuara. Ya, setuju, betul. Ya, termasuk main media sosial. Jadi ketika kebodohan-kebodohan ini dibebaskan up di media sosial, bukan cuma kamu yang malu, saya sebagai warga negara Indonesia juga malu. Kamu mungkin masih belum sadar, ya. Berita yang sangat-sangat memalukan negara kita itu banyak berseliweran di media sosial di mana-mana, ya. Dan memicu reaksi netizen berbagai kalangan, termasuk saya. Apakah kamu mampu hanya menutup mulut saya? Jawabannya tidak akan. Jangan bermimpi kalau kamu berkomentar seperti ini, kamu akan mendatangkan kebaikan untuk negara kamu. Jangan bermimpi, ya. Nah itu ya, kalau di Malaysia ini tadi tuh abang itu dapat gaji 3.000 ya. Nah, jadi bukan patokan 1.700 itu untuk semuanya. Karena itu adalah basic sahaja. Oke, so kalau kelapa sawit mungkin memang kerjanya mereka pun berat juga kan. Otomatis banyak juga yang mereka dapat. Betul. Contohnya kalau kontrak pun cukup banyak juga ya, boleh dapat 3.000, 4.000 kalau rajin, betul tak? Jadi macam contohnya pun kerja kilang pun basicnya saja 1.700, belum lagi OT-nya kan, belum lagi allowance dan lain sebagainya. Oke teman-teman, so itu tadi beberapa video yang sudah kita reactionkan. Nah itulah kenapa alasan ramai orang Indonesia datang ke Malaysia ini, bahkan sampai ada yang mau taruhan nyawa lagi untuk datang ke Malaysia ini. Karena sana itu susahnya mencari pekerjaan ya. Kalau ada pun kerja macam guru tadi tuh gajinya ciput je, sedikit saja kan. Macam mana mau makan pun tak cukup, apalagi mau simpan kan. Itulah ya. Oke, so ini tamparan juga kepada pemerintah yang katanya sudah memberikan lapangan pekerjaan. Mana? Masih banyak lagi rakyat Indonesia yang masih belum kerja, belum ada, masih pengangguran. Oke teman-teman, so segitu aja video kali ini. Kalau kalian ada komentar lain, boleh berikan komentarnya di bawah.